سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama. Yang dulu direncanakan kita bisa belajar sebelum pandemi. Qadarullah ma syaa fa'al. Kajian tertunda dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di akhir dari bulan Dzulhijjah. Dan saat lagi kita akan masuki tahun baru, bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunan terhadap apapun yang telah kita laksanakan dan kita kerjakan sepanjang menjalani kehidupan bermuamalah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan berbicara, judul kajiannya apa Mas? Ada apa dengan riba? Ada yang punya bukunya? Ada yang punya bukunya? Di bawah enggak? Alhamdulillah. Tayyib. Yang punya bukunya silahkan dibuka. Yang masih segelan dibuka segelnya, Pak. Baik, barangkali pembahasan riba mungkin sudah sangat sering Bapak Ibu dengarkan dalam forum-forum kajian, karena dakwah tentang anti riba ini termasuk di antara dakwah yang banyak diangkat oleh para asatidzah. Terutama sekitar tahun 2015 sampai 2017. Gerakan-gerakan anti riba banyak sekali menjamur di tengah masyarakat. Dan kajian-kajian seputar masalah riba juga banyak diangkat di YouTube. Sehingga barangkali di kesempatan kali ini mungkin nanti saya tidak banyak memberikan muqaddimah, karena biasanya kajian masalah muamalah peserta datang dengan membawa masalah. Ada yang sudah nyiapin pertanyaan, diketik. Ada yang di print, Masya Allah. Baik. Sedikit pengantar tentang masalah riba. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu ancaman bagi para pelaku riba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman bagi para pelaku riba. Yang pertama adalah ancaman di fase kehidupan dunia. Allah memberikan ancaman dalam bentuk hartanya akan dibinasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Sedekah dengan riba, dua amalan yang niatnya bertentangan. Sedekah niatnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dan bentuknya mengurangi harta. Secara lahiriah, sedekah bentuknya apa? Mengurangi harta. Sedangkan orang melakukan transaksi riba, tujuannya ingin mendapatkan keuntungan di dunia. Dan bentuknya secara lahiriah bisa menambah harta. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan untuk dua praktek ini berkebalikan. Orang yang melakukan transaksi riba, hartanya dibinasakan. Sedangkan orang yang sedekah, hartanya dikembangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, hadza min babi muamalati rabbi bi'abdihi binaqidhihi. Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan balasan
terhadap perbuatan hamba itu kebalikannya. Sehingga riba harapannya ingin mendapatkan keuntungan, dijadikan oleh Allah, bagaimana yang terjadi? Dia rugi. Sedekah harta yang lahiriahnya mengeluarkan harta, tapi dijadikan oleh Allah hartanya semakin bertambah. Sehingga Allah memberikan balasan kepada hambanya berkebalikan dari apa yang menjadi keinginan muamalahnya. Hadza min babi muamalatur rabbi bi'abdihi binaqidihi. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hamba dan Allah berikan balasan atas muamalahnya itu berkebalikan dengan apa yang dia harapkan. Dan itu salah satu di antara hukuman dan balasan bagi hamba yang terlalu obsesi terhadap dunia dan hamba yang dia punya keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini penting untuk kita perhatikan karena bisa jadi kenapa ada di antara kita yang secara lahiriah bisnisnya maju atau dia bekerja di sebuah perusahaan karirnya bagus. Tapi di saat yang sama utangnya banyak. Di saat yang sama dia punya banyak tekanan dalam masalah harta. Kenapa bisa demikian? Coba Anda perhatikan hadis ini. Allah tidak hanya menilai bagian lahiriah. Allah juga menilai bagian batin. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, fisik kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Sehingga lahir batin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukaddimahnya. Sekarang kita lihat hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina aynai, wa farraka alaihi syamlah, wa lam yu'tihi minad dunya illa ma qudiralah." Siapa di antara manusia yang cita-cita terbesarnya, obsesinya adalah ingin mengumpulkan dunia, maka Allah jadikan rasa fakirnya ada di hadapan matanya. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan fakirnya ada di hadapan matanya. Apa yang dimaksud dengan fakir, jamaah? Fakir secara bahasa maknanya adalah al-hajah, butuh. Fakir secara bahasa maknanya adalah butuh. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan fakirnya ada di hadapan matanya, artinya Allah jadikan orang ini selalu merasa kurang dan kurang, selalu merasa butuh. Sehingga meskipun karirnya sudah tinggi, gajinya per bulan bisa di atas 20 juta, tapi saat pandemi terjadi, dia butuh uluran tangan orang lain. Kenapa? Untuk dipakai bayar cicilan ternyata kurang. Masya Allah, gajimu itu jauh di atas UMK. Tapi utangmu kenapa melebihi besarnya gaji yang bisa kau dapatkan? Sehingga dia selalu merasa butuh, ingin mendapatkan ini, selalu merasa kurang. Allah jadikan fakirnya ada di hadapan matanya. Kadang ada orang, dia pejabat. Pejabat gajinya UMK dengan pejabat gede mana, Pak? Jangan dibandingin ya, nggak sopan. Tapi Masya Allah, meskipun gajinya besar, dia masih butuh dengan dana yang dimiliki oleh orang lain, harta yang dimiliki oleh orang lain. Ada proyek, dia ingin terlibat di sana. Ada proyek yang lain, dia ingin terlibat di proyek itu. Sehingga dia selalu merasa butuh. Allah jadikan fakir ada di hadapan matanya. Karena fakir yang sejatinya adalah ketika orang itu selalu merasa butuh dengan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, Laisal ghina bi kathratil arad. Hakikat dari kaya bukanlah banyaknya harta, innamal ghina, lanjutannya gimana? Ghina nafs. Hakikat dari kaya adalah kaya jiwanya. Yang artinya dia tidak merasa butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dalam urusan dunia. Tapi kalau orang masih merasa butuh, pengen nambah banyak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dia tertarik,
Saat tetangganya ada yang lebih sukses dalam urusan dunia, dia merasa iri. Fakir ditaruh oleh Allah di hadapan matanya. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah mencerai-beraikan urusannya. Akibatnya, dimanapun dia berada selalu punya masalah. Di kantor punya musuh, di rumah selalu berantem sama pasangan hidupnya dengan istrinya atau dengan suaminya. Di tetangga dia juga punya musuh, di lingkungannya dia juga punya musuh. Masya Allah. Farraqa alaihi syamlah. Allah menceraikan urusannya. Jadi dimanapun dia berada selalu punya masalah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang ketiga, walam yu'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dia tidak diberi bagian dari dunia kecuali sedikit yang ditakdirkan untuknya. Ini balasan bagi mereka yang terlalu apa? Obsesi terhadap dunia. Sehingga keinginannya ingin mendapatkan banyak dunia, tapi balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik. Justru dia sengsara di dunia. Sebaliknya ada tipe manusia yang kedua. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita terbesarnya. Dalam pikirannya selalu memperhitungkan, kira-kira ini ada pahalanya atau tidak? Apa yang bisa saya lakukan setelah ini untuk mendapatkan kesejahteraan bagi akhiratku? Dalam pikirannya selalu itu. Nabi SAW menyebutkan, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Orang seperti ini memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, Allah jadikan rasa kaya ada dalam hatinya. Al-ghina secara bahasa artinya diddul faqr, lawan dari fakir, berarti tidak butuh. Al-ghina secara bahasa artinya lawan dari fakir, berarti tidak butuh. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kayanya ada dalam hatinya, sehingga dia tidak merasa butuh. Dia selalu merasa puas dengan pemberian apapun yang Allah berikan kepadanya. Orang semacam ini Pak, menjadi manusia yang paling kaya di dunia karena dia punya hati yang apa? Qanaah. Punya hati yang qanaah. Dia tidak terlalu menggebu-gebu ketika mencari dunia, tidak terlalu bernafsu ketika mencari dunia. Aktivitasnya bisa tenang, apapun yang dia lakukan nyaman karena dia punya sifat qanaah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Diwanus Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kau dengan raja dunia sama saja. Raja dunia semua fasilitas hidupnya lengkap. Dia punya banyak hal. Orang yang qanaah juga demikian. Karena intinya mengendalikan batin, apakah dia selalu masih merasa butuh ataukah dia merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, wa jama'allahu lahu syamlah. Allah kumpulkan urusannya. Dan yang dimaksud Allah kumpulkan urusannya, Allah permudah dalam setiap interaksi yang dia lakukan. Dimanapun dia berada, tidak meninggalkan masalah. Di tempat kerja, dia nggak punya masalah dengan kawan-kawan kerjanya. Di lingkungan pengajian, dia nggak punya masalah dengan sama ikhwah yang ikut ngaji. Di rumah tangganya juga baik-baik saja. Di lingkungan rumah tangganya, dengan tetangganya dia nggak punya masalah, dan seterusnya. Luar biasa orang semacam ini. Mau bergerak kemanapun, tidak ada perasaan takut dan sedih yang akan dihadapi. Karena orang kalau tidak punya masalah dengan orang lain, dimanapun dia berada, rasanya nyaman. Punya masalah dengan satu orang, kok ada dalam satu masjid, dicari sandalnya mana Pak. Ketemu motornya, sakit hati dia, kok ada di sini orang ini. Makanya manusia ketika dia dalam posisi tidak punya masalah, berinteraksi dengan siapapun terasa nyaman. Sampai Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, kalau kau melihat ada teman kamu melakukan sebuah kesalahan, maka beliau minta jangan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa?
Karena kalau berita itu sudah sampai, ketemu orang ini rasanya sudah beda. Misalnya ya, antum memergoki teman antum sama kawan ngaji ngerokok, Pak. Saat kepergok dia langsung matiin. Lalu antum laporkan ke Ustadz. Pak Ustadz, saya kemarin lihat si Fulan tuh ngerokok. Begitu Ustadz ketemu Fulan, rasanya udah beda. Biasanya akrab, begitu ketemu, oh enak ini ketahuan ngerokok. Meskipun yang dilaporin tidak tahu kalau dia dilaporkan ke Ustadz. Tapi Ustadz ketika ketemu dia jadi nggak nyaman. Itu efek samping pada saat seseorang mendapatkan laporan yang tidak baik berkaitan dengan orang lain. Dan Rasulullah SAW melarang para sahabat seperti itu. Beliau ingin ketemu mereka dalam keadaan munsyarihas sadr, dalam keadaan dadanya lapang, nyaman, tidak punya masalah dengan yang lain. Karena orang semacam ini ketika berinteraksi gak punya masalah. Kemudian yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepadanya dalam posisi terhina. Dunia datang kepadanya dalam posisi terhina. Sehingga dia bukan yang mengejar dunia, tapi dunia malah datang mendekat kepadanya, mengejar dirinya dalam posisi terhina. Ini orang kalau akhiratnya jadi cita-cita terbesar bagi hidupnya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala balasan semacam ini. Bisa kasih contoh real, Pak. Orang yang suasananya seperti itu. Kita bisa lihat ya, kondisi yang dialami oleh para ulama di masa silam, bagaimana zuhud mereka terhadap masalah dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu datang dalam posisi terhina di hadapannya. Tersebutlah seorang ulama di masa tabi'in, anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namanya Salim. Siapa namanya? Salim. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salim termasuk di antara ulama yang sangat zuhud terhadap dunia. Dalam satu kesempatan, Imam Salim rahimahullah sholat di Masjidil Haram. Lalu didatangi oleh salah satu raja di masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Raja Abdul Malik. Raja Abdul Malik. Kemudian sang raja ini menawarkan, Raja Abdul Malik saya sempat pernah lihat kurang lebih di urutan nomor 10, cukup jauh ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan cukup jauh, di urutan nomor 10 kalau tidak salah. Beliau menawarkan kepada Imam Salim. Pada waktu beliau sedang berada di Masjidil Haram, beliau mengatakan kepada Tuan Salim, ya Syekh, salni hajatan. Wahai Imam, Anda mau butuh apa? Silahkan sampaikan. Coba bayangin jamaah ya, kalau Anda sedang berzikir lalu berdoa di Masjidil Haram, tiba-tiba dipepet oleh Raja Salman. Masya Allah. Kira-kira gimana, Pak? Ngantuk enggak? Kira-kira gimana? Apa yang akan dilakukan? Selfie dulu ya. Masya Allah. Imam Salim didatangi oleh sang raja, ditawarkan, Bapak minta apa? Nanti saya kasih. Tapi apa jawaban beliau? Beliau rahimahullah mengatakan, Inni astahyi minallah an as'ala ghairahu wa ana fi baiti. Aku malu kepada Allah ketika aku harus minta kepada selain Allah padahal aku sedang berada di rumah Allah. Masya Allah. Siapkan jawaban ini ya Pak. Barangkali nanti ketika umrah ketemu Raja Salman ya. Antum hafalkan kalimat ini. Kalau pakai bahasa Indonesia kan beliau nggak paham. Inni astahyi minallah an as'ala ghairahu wa ana fi baiti. Aku malu kepada Allah ketika aku harus meminta kepada selain Allah padahal aku berada di rumah Allah. Mundur sang raja. Dan beliau nunggui Imam Salim sampai selesai beribadah di dalam masjid. Lalu beliau keluar.
Mungkin kalau kita kan mampir dulu, gimana jadi nggak kita selesaikan di luar? Beliau nggak kayak gitu, Pak. Karena kebutuhannya sudah selesai, beliau langsung keluar. Dikejar oleh sang raja. Dikejar oleh sang raja. Ketemu di luar masjid, kemudian diulang penawarannya. Ya Salim, salni hajatan. Wah Imam Salim, silakan Anda minta sesuatu. Ini sudah jadi raja, Pak ya. Raja kalau menawarkan itu nggak pakai, Pak. Oh barangkali beliau tahun depan nyoblos saya lagi. Nah, enggak ada. Raja pakai coblosan nggak, Pak? Bukan untuk mencari suara. Tapi murni sang raja ini ingin menawarkan sesuatu hadiah kepada seorang ulama. Sebagai bentuk persembahan dan penghormatan kepada putranya seorang sahabat kibar. Namun Masya Allah, Imam Salim ketika mendapatkan penawaran seperti itu, beliau balik tanya. Min hajati dunya au hajatil akhirah. Yang harus saya minta kebutuhan dunia ataukah kebutuhan akhirat? Maka sang raja mengatakan, min hajati dunya, ya tentu saja kebutuhan dunia. Akhirat saya enggak memilikinya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, ama wallah, inni la as'alud dunya mimman yamlikuha, fa kaifa as'aluhu mimman la yamlikuha. Tolong dengerin sang raja ya. Dengerin ya. Demi Allah, aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana mungkin saya meminta kepada zat yang tidak memilikinya? Diam sang raja. Bisa Pak jawaban kayak gitu Pak? Hah? Andai kan ada penawaran, Mas ini ada banyak pilihan hadiah, Bapak mau yang mana? Saya tidak pernah minta hadiah kepada zat yang memilikinya. Bagaimana mungkin saya meminta kepada yang tidak memilikinya? Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Ini contoh gambaran ada manusia yang didatangi dunia dalam keadaan apa? Terhina. Sehingga ini tidak sebatas motivasi yang barangkali sulit untuk diwujudkan. Ada manusia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Dan yang saya ceritakan bukan sahabat, bukan nabi. Kalau mungkin Anda bisa beralasan, oh kalau nabi kan pantas saja karena beliau orang yang dijaga oleh Allah. Ini bukan nabi dan bukan muridnya nabi. Beliau seorang ulama tabi'in. Artinya setiap manusia sebenarnya punya peluang untuk bisa mengendalikan batinnya. Menjadi orang yang memasang obsesi terbesar dalam hidupnya adalah untuk mendapatkan akhirat dari Allah, mendapatkan kebahagiaan di surga. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan 3 hal sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kembali ke sini. Dalam hadis ini bercerita tentang orang yang diberi balasan oleh Allah berkebalikan dengan apa jamaah? Dengan keinginannya. Yang satu pengen dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik dia dijadikan fakir, artinya selalu merasa butuh. Dunia yang diberikan kepadanya illa ma qudiralah, hanya sebagian kecil saja yang diberikan untuknya. Dan masih banyak lagi kekurangan yang dia miliki. Sebaliknya yang satu berharap akhirat, Allah jadikan dia selalu merasa kaya, dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Hal yang sama juga bisa terjadi pada interaksi yang sifatnya lebih minor, yang lebih kecil. Dalam bermuamalah riba, orang ingin mendapatkan keuntungan, dijadikan oleh Allah hartanya binasa. Orang yang bersedekah lahiriahnya dia mengeluarkan harta, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hartanya semakin berkembang. Tayyib. Dan cara Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan harta seorang hamba, yamhaqullahu riba. Allah membinasakan riba. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir ada 2. Di buku ada ya. Di buku ini saya sebutkan. Yang pertama adalah bi ayyudhibahullahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan harta hasil riba itu 100% dari tangan pemiliknya. Mudah bagi Allah untuk menjadikan rumah hasil KPR lenyap dalam waktu sekejap. Kenapa Pak? Kena tsunami, gempa bumi atau kebakaran atau kasus yang lain, akhirnya rumahnya disita oleh bank sehingga dia nggak bisa memilikinya.
Mudah bagi Allah untuk melenyapkan mobil hasil leasing dalam waktu sekejap. Dan itu bentuk hukuman yang pertama bagi mereka yang mendapatkan barang, mendapatkan harta dengan cara riba. Allah binasakan dengan Allah cabut dari tangan pemiliknya dalam waktu sekejap. Yang kedua, au ayyahrumahu barakata malihi, atau Allah haramkan dia untuk bisa mendapatkan keberkahan hartanya. Fala yantafi'u lahu bisyai', sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari hartanya. Ada nggak Pak orang kayak gitu Pak? Banyak. Duitnya banyak, tapi dia nggak bisa memanfaatkannya. Duit dia banyak, makanan bisa dihidang di hadapannya, tapi semuanya serba pantangan. Bapak ini kolesterol, yang ini asam urat. Bapak punya jantung, Bapak punya ginjal. Ya saya juga punya hati. Potensi penyakit pada dirinya banyak, sehingga meskipun hartanya banyak, nggak banyak yang bisa dia nikmati. Dan ma'ruf seperti itu terjadi di masyarakat. Ma'ruf seperti itu terjadi di masyarakat. Kadang saya merasa heran ya. Ada orang yang kaya, tapi dia itu kalau tidur di atas kasur nggak mau dia. Mas, saya kalau tidur di atas kasur bangun pegel semua. Terus Bapak biasanya gimana? Saya pakai sajadah di masjid. Masya Allah. Rumahnya gede, turun masjid Pak. Dia merasa bahasanya dengan punya harta itu dia bisa bangga, padahal dia nggak bisa menikmatinya. Ada orang yang Masya Allah hartanya banyak, kena AC masuk angin. Akhirnya dia kalau tidur milih apa? Milih panas ya. Padahal kalau kepanasan dia juga nggak kuat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan dicabut oleh Allah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan masing-masing kita kan punya potensi seperti itu ya. Apalagi kalau sudah di usia seperti beliau ini, Masya Allah. Usia berapa Ustaz? Masih muda deh. Yang sudah di usia 60 ke atas, mulai harus bisa sadar diri, menjaga makanan, dunia ada di hadapannya, tapi mungkin dia tidak bisa menikmatinya. Tayyib. Ada juga sebagian orang yang ketakutan ketika memiliki harta. Allah hukum dia dalam keadaan dia itu ketakutan ketika memiliki harta. Sehingga saat dia punya mobil, diatasnamakan orang lain, punya rumah, diatasnamakan orang lain, hampir seluruh hartanya diatasnamakan orang lain. Khawatir, ketakutan apa Pak? Ketahuan, nanti tidak diaudit. Kalau diaudit gagal, bisa jadi masalah besar. Akhirnya hartanya diatasnamakan orang lain, disimpan di tempat yang jauh. Rumahnya di Jakarta, tapi dia punya rumah cabang yang ada di Cirebon, ada di Jogja, tapi semuanya kosong, nggak ada isinya. Kalau punya 4 rumah ada isinya kan, itu urusan yang lain ya. Ini dia punya banyak rumah, tapi yang nempati Pak Bon ya, yang jaga kebun. Tayyib. Itu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan hamba dalam menikmati apa yang dia dapatkan. Sehingga Allah binasakan harta haram itu tidak hanya berupa Allah hilangkan harta itu, ada juga yang bentuknya apa tadi? Allah berikan dia tidak mampu untuk menikmatinya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Ada yang dia selalu merasa ketakutan dengan harta yang dia punya. Tayyib. Salah satu teman bercerita, dia teman badminton. Dia punya teman main badminton yang temannya ini adalah pejabat. Terus baru saja beli sebuah mobil mewah begitu ya. Setelah di usia 61 atau 62 tahun. Ditanya sama teman saya ini, kok baru beli mobil Pak? Selama ini kenapa nggak segera beli? Beliau cerita, saya nggak berani Mas. Terus terang, kalau masih di masa jabatan, beli seperti ini beresiko.
nunggu pensiun dulu baru beli. Nunggu pensiun baru berani beli. Ketika saya dapat cerita seperti itu, saya komentar batin ya. Ini kalau dia mati sehari sebelum pensiun gimana coba? Apa yang dia kumpulkan belum tentu dia bisa mewujudkan. Andaikan dia mati sehari sebelum pensiun, pastikan dia dihisap. Dan kalau memang itu adalah harta haram dari hasil yang nggak benar tadi ya, dia akan menjalani adab. Karena karakter dunia, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisap, yang haram diadzab. Sehingga kalau dia mengumpulkan tapi dia nggak bisa memanfaatkan, dia menghadapi hisap orang lain yang menikmati. Betapa celakanya orang seperti ini. Dan seperti ini hanya secuil contoh orang yang ketakutan terhadap hartanya, sehingga dia simpen, jangan sampai harta itu ketahuan orang lain. Dia bersabar untuk bisa membelinya, nunggu sampai pensiun, Pak. Karena takut ketahuan orang lain. Kayak gini bisa nggak menikmati hartanya, Pak? Nggak bisa, Pak. Dia. Kadang ada juga sebagian ikhwah yang dia beli mobil, tapi Mas, ini tarikan leasing yang nggak jadi Mas, saya beli. Terus Bapak kalau pakai gimana? Ya tengah malam itu Mas. Kalau siang saya nggak berani Mas, pakai mobil ini saya nggak berani. Nanti kalau ketahuan sama mata-mata leasing, bisa diambil nih mobil saya. Pak, Masya Allah, punya harta kok nggak bisa dinikmati. Sehingga saat dia mau menikmatinya, dia itu ketakutan. Umum terjadi di masyarakat kayak gitu. Apalagi kalau bukan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon diwaspadai, terkadang itu bagian dari hukuman, tapi kita justru membanggakan. Sehingga kita tidak bisa menikmatinya dengan nyaman, bahkan penuh dengan ketakutan, sementara kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Mereka yang punya mobil tapi nggak punya garasi, parkir di depan rumah, jejer dengan mobil-mobil tetangga. Itu kalau malam mungkin tidurnya nggak nyenyak, Pak. Deg-degan dia, nanti jangan-jangan ada yang nyerempet mobil saya. Ada kayak gitu, Mas? Ada kayak gitu, Pak? Nah, itu contoh ya, orang punya harta tapi dia selalu berusaha untuk menjaga hartanya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, saat beliau ditanya oleh murid beliau, Quraib bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa beda yang paling mendasar antara ilmu dengan harta? Lalu kata Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu tahrusuka. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjagamu. Wal malu anta tahrusuhu. Tapi kalau harta, kau yang jaga. Sehingga orang kalau punya banyak harta, kemudian dia jaga semuanya, capek enggak, Pak? Capek, Pak. Jaga yang ini, capek dia. Tayyib. Ini hukuman yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang makan riba, ketika di alam kubur akan diazab dalam bentuk apa? Berenang di sungai darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita ya. Karena mimpi kita tidak bisa disebut wahyu, mimpi kita banyak kecampuran basah. Sehingga mimpi manusia biasa bukan wahyu. Dalam mimpi beliau Rasulullah SAW melihat ada orang yang dia berenang di sungai darah, sementara di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap kali orang yang berenang ini mau menepi dilempari dengan batu. Masuk ke dalam mulutnya lalu dia balik lagi ke tengah. Dan demikian seterusnya ila ayyasha Allah sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para malaikat, siapakah itu? Mereka mengatakan akilur riba. Adapun orang yang berenang di sungai darah, dia adalah pemakan riba. Dan Asy-Syaikh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Al-Qiyamah As-Sughra, beliau menyebutkan bahwa hadis ini berbicara tentang azab kubur. Sehingga ini tidak ada, bukan kejadian di akhirat, tapi ini berbicara tentang azab
azab kubur. Tapi Pak, saya nggak pernah lihat kuburan orang jadi berwarna merah. Itu gimana sungai darah di dalam kuburan? Mas, yang jenengan lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Dan kuburan dengan alam kubur sama atau beda, Pak? Alam kubur itu apa? Barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Sehingga kenapa disebut barzakh? Li'annahu barzakhun bainad dunya wal akhirah. Karena dia menjadi pembatas antara dunia dan akhirat. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua laut. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dua laut itu ada barzakh, sehingga antara air laut yang kanan dengan yang kiri enggak bisa nyampur. Ada barzakh. Barzakh artinya apa? Pembatas. Maka alam kubur disebut alam barzakh li'annahu barzakhun baina ad-dunya wal akhirah. Karena dia adalah pembatas antara dunia dengan akhirat. Sehingga jangan disamakan suasana di kuburan dengan suasana di alam kubur dengan kuburan yang kita lihat. Yang kita lihat itu kuburan dan bukan alam kubur. Maka andaikan ada orang yang memasang CCTV dipenuhi dengan infrared di semua penjuru, dikasih mikrofon di mulut seorang mayit, lalu mau ditarik kabel ke atas, saya mau uji coba gimana teriakannya. Bisa nggak dia dapetin, Pak? Mustahil. Sebab ini perkara yang gaib. Meskipun terkadang sebagian peristiwa gaib itu ditampakkan, sebagian ya. Misalnya kadang ada orang yang gali terus ketemu mayatnya penuh dengan darah atau mayatnya gosong, itu ditampakkan sebagian. Namun suasana aslinya tidak bisa digambarkan oleh manusia sebab mereka tidak pernah menyaksikannya, manusia tidak pernah mengindranya, dan bayangan orang tidak bisa menjangkau apa yang tidak pernah dia indra. Tayyib. Kemudian fase yang ketiga, tadi adalah fase yang kedua di alam kubur. Fase yang ketiga pada saat dia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang makan riba akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Sempoyongan. Seperti orang yang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka dibangkitkan kecuali seperti orang yang kerasukan setan sehingga dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan dalam tafsir yang beliau sampaikan, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Orang yang makan riba dia dibangkitkan di hari kiamat dalam posisi seperti orang gila yang tercekik. Kayak gimana Pak itu Pak? Ya pokoknya kayak gitu ya. Antum bisa bayangin sendiri. Saya menggunakan definisi pakai deskripsi. Orang yang makan riba dibangkitkan oleh Allah seperti orang gila yang tercekik. Baik. Ini di fase yang ketiga, yaitu fase kebangkitan. Saya mau tanya. Pada saat seorang hamba itu dibangkitkan oleh Allah, apakah dia sudah menjalani hisab jamaah? Sudah atau belum? Belum. Tapi dia diazab. Diazab. Sehingga ada sebagian di antara hamba Allah yang dia sudah mendapatkan azab sebelum hisab. Di antaranya adalah pemakan riba. Dan masih banyak beberapa dosa-dosa yang lain yang dia diazab oleh Allah Ta'ala sebelum terjadi hisab. Seperti orang yang tidak mau bayar zakat untuk binatang ternak yang dia miliki. Maka saat manusia mengantri hisab di mahsyar, orang ini diinjak-injak oleh hewan ternaknya. Muter. Jika yang paling ujung sudah selesai, yang pertama melanjutkan. Muter terus. Sampai Allah Subhanahu wa taala hatta yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar.
sampai orang ini bisa melihat apakah nanti dia akan menuju surga ataukah menuju neraka. Di saat hamba yang lain sedang mengantri hisab, orang ini diinjak-injak oleh hewan yang dulu tidak dia keluarkan zakatnya karena dia menyayanginya. Sehingga terkadang harta yang kita sayangi, harta yang kita cintai, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai media hukuman bagi pemiliknya di yaumil akhir. Taib. Fase yang keempat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yuqalu yaumal qiyamah li'akilir riba. Kelak di hari kiamat dikatakan kepada orang-orang yang dulu makan riba, khudh silahaka lil harbi. Ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Kira-kira kalau makhluk ditantang perang seperti ini, apa yang terjadi, Pak? Apakah kemudian dia nyari senjata? Dia nyari senjata di mana? Tapi ini gambaran betapa orang ini sangat jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Sebab kalau kita ditanya, apa yang paling diharapkan oleh seorang hamba ketika di padang mahsyar? Apa yang paling diharapkan seorang hamba ketika di padang mahsyar? Coba belakang. Bidadari. Tidur belum, Mbak? Belum waktunya. Ya. Mendapatkan syafaat. Apalagi? Naungan dari Allah. Apalagi? Intinya, seorang hamba sangat mengharapkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, agar dia diselamatkan oleh Allah. Maka doanya para nabi pada waktu di mahsyar, Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Doanya para nabi, Allahumma sallim sallim. Mereka selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan. Karena pada waktu di padang mahsyar, yang diharapkan oleh manusia adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Anda bisa bayangkan, di saat seluruh hamba mengharapkan keselamatan dari Allah, namun ada sebagian di antara mereka yang ditantang perang oleh Allah. Kira-kira berapa persen dia bisa mendapatkan rahmat Allah? Peluangnya berapa dia bisa dapat rahmat dari Allah? Kalau tidak Allah ampuni, maka dia akan mendapatkan hukuman. Waliyadzubillah. Itulah contoh gambaran yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika kita berbicara berkaitan dengan tantangan perang di akhirat. Dan dosa seperti ini tidak hanya dosa yang ancamannya ditantang perang, tidak hanya untuk dosa riba. Ada juga dosa yang lainnya. Contohnya apa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan dosa yang ancamannya ditantang perang? Dosa yang ancamannya ditantang perang. Silakan. LGBT dihukum di dunia. Dosa yang ancamannya ditantang perang. Tafadhal. Menyelisih Rasul. Dalilnya gimana? Berzina. Baik. Iya? Bid'ah. Nah, tafadhal. Memusuhi wali Allah. Barakallahu fikum. Dalilnya gimana? Gak hafal? Kalau hafal dalilnya ini. Karena gak hafal dalilnya berarti yang ini ya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka berarti aku umumkan untuk berperang dengan dia.
Sehingga di antara dosa yang diancam perang oleh Allah Ta'ala selain makan riba adalah memusuhi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benci dengan orang saleh, benci dengan ahlu sunnah, memusuhi ahlu sunnah, dan seterusnya. Ini Masya Allah ya, ancamannya sangat besar. Tayyib. Selanjutnya, yang kelima adalah ancaman setelah hisab. Ancaman setelah hisab, jika dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman di neraka. Waliyadzubillah. Dan itu lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Faman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang balik lagi melakukan transaksi riba, maka dia adalah penduduk neraka. Waliyadzubillah. Baik, sehingga kita bisa perhatikan orang yang makan riba di 5 fase kehidupan semuanya sengsara. Coba disebutkan, ketika di dunia apa yang terjadi jamaah? Hartanya dibinasakan. Ketika di alam kubur, berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan, dalam keadaan sempoyongan. Ketika di padang mahsyar, ditantang perang. Ba'da hisab, jika tidak diampuni, mendapatkan ancaman neraka. Waliyadzubillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah 8:30. Sampai jam berapa kita, Ustaz? Sampai jam 9. Baik, alhamdulillah. 10:30 pagi. Tayyib, ini ada waktu setengah jam ya, karena barangkali di antara jamaah ada yang datang dari jauh. Jadi kita maksimalkan sampai jam 9. Tafadhal. Tafadhal. Biar yang lain barangkali mau mendengarkan. Tafadhal. Pertanyaan itu tentang hadis bahwa dosa yang paling tinggi tentang riba ini disamakan dengan berzina. Belajar hadis ini. Baik. Berkaitan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa dosa riba yang paling ringan seperti orang yang berzina dengan ibunya. Wallahu alam, kalau di buku saya sebutkan, tapi itu berdasarkan keterangan dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Dan Ka'ab al-Ahbar adalah seorang pendeta mukhadram. Dia dulu hidup di zaman Nabi SAW sebagai pendeta Yahudi, tapi masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tidak ketemu Nabi SAW dalam posisi muslim. Maka dia tidak masuk dalam kalangan sahabat, tapi masuk dalam kalangan tabi'in, yang disebut dengan apa tadi? Mukhadram. Disebut dengan mukhadram. Mukhadram itu tabi'in yang hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak ketemu Rasulullah SAW. Seperti Uwais Al-Qarni, itu hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak ketemu beliau. Kemudian Raja Najasyi, beliau Muslim, hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Orang seperti ini tidak masuk kalangan sahabat, tapi disebut dengan mukhadram. Dan mukhadram itu masuk dalam lingkaran tabi'in. Artinya tidak punya keutamaan sahabat. Ka'ab al-Ahbar menyebutkan bahwa riba ada 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Yang paling ringan seperti seorang lelaki yang menikahi ibunya. Menikah dengan ibu? Menikah dengan ibu sah atau tidak? Menikah dengan ibu sah atau tidak? Baik. Jelas tidak sah. Sehingga yang dimaksud menikah dengan ibu itu sama dengan berzina dengan ibu. Karena itu kalau ini disebut sebagai sabda Nabi SAW, wallahu alam, kami tidak menjumpai riwayat itu, sehingga ini bukan riwayat yang marfu,
Tapi kalau disebut sebagai perkataan tabi'in, ini dinisbahkan kepada Ka'ab al-Ahbar. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita coba baca beberapa pertanyaan melalui kertas ya. Pertanyaan yang pertama. Saya dijodohkan dengan pegawai Bank BI. Masya. Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya di sini pilihannya banyak. Cuman saya nggak tahu ini yang penanya laki atau perempuan, Pak, maksudnya. Tayyib. Nanti pertanyaannya lewat panitia dulu aja ya. Kertasnya bisa disampaikan melalui samping. Tayyib, berkaitan dengan masalah calon suami atau calon istri yang kondisinya dia adalah ahli maksiat. Misalnya dia bekerja dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak diizinkan secara syariat. Maka kekuatan calon itu berada di syarat, terutama wanita. Kekuatan wanita itu berada di syarat sebelum nikah. Menguatkan hal ini dalam sabda beliau, inna ahaqqas syuruti ayyufu mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat untuk menghalalkan kemaluan. Maksudnya adalah syarat pernikahan. Sehingga kekuatan wanita itu ada pada syarat sebelum akad nikah. Maka misalnya seorang lelaki melamar seorang wanita, lalu wanita ini mengajukan syarat. Saya mau untuk menikah tapi dengan syarat. 1, kamu tidak poligami. 2, tidak poligami. 3, tidak poligami. Ini penekanan maksudnya, taukid. Atau misalnya menyebutkan kamu tidak boleh kerja di sini, kamu harus mencari pekerjaan di sini dan seterusnya. Itu kekuatan wanita. Kekuatan dia ada pada syarat sebelum akad nikah. Tayyib. Nah, ketika setelah akad nikah, kok pihak lelaki tidak memenuhi syarat itu, maka pihak wanita berhak untuk gugat cerai. Dia berhak untuk gugat cerai. Dia boleh langsung khulu dengan menyebutkan suami saya tidak memenuhi syarat yang saya ajukan sebelum akad nikah. Karena itu kalau misalnya Anda punya ketertarikan untuk menikah dengan calon yang mau dijodohkan kepada Anda, maka Anda bisa ajukan syarat. Saya mau dengan syarat kamu tidak boleh kerja di bank konvensional atau bank ribawi, silahkan kamu bekerja di tempat yang halal. Nanti bisa Anda arahkan mana kira-kira tempat yang halal yang memungkinkan bagi dia untuk bekerja, agar nanti Anda tidak dikasih nafkah dari yang haram. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, apa hukum di resto bayar 100.000 makan sepuasnya? Apakah termasuk goror? Jawabannya betul, termasuk goror. Sehingga praktek seperti ini mengandung goror. Tapi jumhur ulama kontemporer membolehkan. Kok bisa? Penjelasannya kayak gini. Goror itu ada 4 syarat yang statusnya menjadi status yang haram. Goror yang haram itu ada 4 syarat. Di antara syarat yang pertama adalah goror itu nilainya besar. Kalau goror itu nilainya kecil, maka tidak diperhitungkan. Dan ulama sepakat goror yang kecil tidak diperhitungkan. Sebagaimana keterangan Al-Qarrafi. Goror besar hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Goror kecil hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Sebagaimana keterangan Al-Qarrafi. Sudah? Yang kedua, apabila goror itu tidak menjadi tujuan utama akad, hukumnya boleh. Sehingga statusnya hanya mengikuti. Hukumnya boleh. Tapi kalau gorornya menjadi tujuan utama akad, tidak boleh.
Contoh goror yang mengikuti gimana Pak? Misalnya, Anda beli sapi bunting. Andai kan sapi ini nggak bunting, misalnya ada 2 sapi ya. Yang satu, 2 sapi ini ukurannya sama, gedenya sama, usianya sama, warnanya sama. Yang satu bunting, yang satu perawan. Mahal mana Pak? Hah? Sapi Pak ini ya. Mahal yang bunting. Tayyib. Yang nggak bunting harganya 20 juta. Yang bunting 25 juta. Berarti Anda bisa lihat selisih 5 juta itu harga untuk apa? Anaknya. Boleh nggak sapi bunting dijual dengan lebih mahal dibandingkan yang nggak bunting? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena yang dia beli sapi bunting, bukan buntingan sapi. Kalau dia beli anaknya saja, goror, haram. Dan gorornya besar. Misalnya, Pak, ini anaknya tak beli 5 juta Pak ya. Pokoknya lahir, hidup atau mati tak bayar 5 juta. Hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau Anda beli sapi bunting 25 juta dan selisih 5 juta itu Anda yakin ini adalah harga dari anaknya, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, goror ini menjadi kebutuhan umum masyarakat. Yang seperti ini boleh. Kalau goror itu bukan kebutuhan umum masyarakat, dalam arti tidak mungkin dihindari dalam transaksi, menjadi kebutuhan umum masyarakat dalam arti tidak mungkin dihindari dalam transaksi, ini goror yang ditoleransi. Tapi kalau bisa dihindari, harus dihindari. Contohnya apa Pak? Hampir semua transaksi yang kita lakukan mengandung goror. Anda beli mobil yang bekas ya, itu kan nggak mungkin dibongkar. Dibongkar nggak Pak? Ini mobil bekas, tahun berapa? Tahun sekian, dinyalain, digas, dengerin suaranya, suara mesin didengerin, jalan bagus, udah. Lalu Anda bisa nilai, oh kira-kira harga sekian cocok atau tidak. Meninggalkan goror nggak Pak? Ada gorornya. Anda kan nggak bongkar mesinnya, dalamnya Anda nggak ngerti. Tapi seperti ini praktek yang umum di masyarakat. Beli kacang juga nggak ngerti dalamnya ya. Anda beli permen atau beli jajan-jajan yang dibungkus, cuma disebutkan isinya kentang, beratnya sekian. Coba kalau Anda buka ternyata isinya rengginang. Hah? Goror nggak? Tapi kita karena sudah saling percaya, yakin, tidak mungkin saya ditipu. Meskipun ada gorornya, goror ini nggak mungkin bisa dihindari. Karena kalau goror itu 100% tidak boleh, berarti manusia dituntut harus tahu ilmu gaib. Padahal kita kan tidak mungkin bisa mengetahui pondasi rumah kayak gimana, sumurnya itu ada airnya atau tidak, kita tidak tahu. Tayyib. Kemudian yang keempat, goror yang gratis hukumnya boleh. Kalau berbayar nggak boleh. Sehingga kalau goror tapi untuk sesuatu yang tidak pakai bayar, hukumnya boleh. Contohnya apa? Hadiah. Hadiah dibungkus kado, goror nggak itu? Goror. Tahu isinya nggak? Nggak tahu. Mata Anda tidak bisa menembusnya. Boleh nggak hadiah yang goror kayak gini? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Gratis. Tapi kalau disuruh bayar, kamu bayar 50.000 ya, boleh milih 5 kado. Salah satu ini boleh pilih. Bayarnya 50.000. Nggak boleh kayak gini. Karena gorornya ini berbayar. Baik. Nah untuk kasus makan 100.000 atau bayar 100.000 boleh makan sepuasnya, oleh para ulama kontemporer itu dipahami sebagai goror yang kecil. Dipahami sebagai goror yang kecil. Karena itu hukumnya boleh. Kecuali satu fatwa, dan itu pun sudah dicabut oleh yang bersangkutan, yaitu fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan saat beliau dikonfirmasi, ternyata beliau mengatakan, saya tidak mengatakan haram. Meskipun sebelumnya beliau sempat mempermasalahkan, sebab di situ mengandung goror. Dan ada rekaman YouTube dari fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Al-Fauzan berkaitan dengan bayar 100.000 atau sekian real, lalu orang boleh makan sepuasnya. Walhamdulillah. Masih banyak? Insyaallah. Carikan yang enggak panjang-panjang ya.
Boleh langsung. Ini panitia yang menentukan, boleh. Baik, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang pelaku riba, Ustaz. Masya Allah. Ketika mengambil KPR, kemudian di perjalanannya sadar bahwa itu tidak baik gitu, Ustaz. Tapi KPR sudah lunas, Ustaz. Kemudian bagaimana hukumnya dengan rumah yang dia dapatkan? Mohon nasihatnya. Kemudian yang kedua, ketika di fase yang di dunia ini kan bagi pelaku riba ini kan Allah akan membinasakan hartanya, Ustaz. Nah, bagi pelaku KPR yang hartanya tidak dibinasakan Allah, tetapi dia sudah sadar, gitu, Ustaz, sudah tidak melakukan riba lagi, apakah itu bisa dikatakan bahwa Allah sedang istiqomahnya, Ustaz, ketika dia aman-aman saja dengan harta ribanya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkaitan dengan orang yang pernah melakukan transaksi riba, sebelum dia mengetahui ilmunya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang seperti ini berhak untuk memiliki hasilnya dan tidak harus dia keluarkan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti dari transaksi yang haram, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk memiliki harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram itu di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga apabila di posisi seorang muslim maupun muslimah memiliki harta dengan cara yang dulu dilakukan dengan cara dosa, selama itu bukan dilakukan dengan cara mendolimi orang lain, sebelum dia tahu ilmunya, maka insya Allah dia berhak untuk memilikinya. Kemudian yang kedua, apabila ada orang mendapatkan harta haram, setelah dia mengetahui ilmunya, mendapatkan harta haram setelah dia tahu ilmunya, saya ngerti kalau ini tidak boleh, tapi tetap dia lakukan, dia nekat untuk melakukannya, maka terlarang bagi dia untuk menyimpannya, untuk memilikinya. Sehingga kewajibannya adalah melepaskannya. Misalnya dia bekerja di dunia riba, atau dia bekerja di instansi ribawi. Dari situ dia mendapatkan gaji. Dan dia sudah tahu bekerja di tempat ini tidak boleh, tapi dia dapat gaji. Maka haram bagi dia untuk memiliki gaji itu. Terus solusinya bagaimana? Dia harus mengeluarkan gaji yang dia dapatkan. Yang jadi masalah, bagaimana kalau dia nggak mampu? Misalnya, Pak, kalau ini dikeluarkan semuanya, dia nanti jadi fakir miskin. Dia jadi orang yang nggak mampu. Kalau kondisinya seperti ini, ada dua solusi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, dia boleh mengambil sebagian harta itu yang cukup untuk menutupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya, dalam waktu cukup bagi dia mendapatkan pekerjaan yang halal. Misalnya 1 bulan. Nah, di rentang itu dia cari pekerjaan yang halal, agar nanti dia tidak mengambil harta haram lagi. Paham di sini? Baik. Dan ini juga yang difatwakan oleh Ibnu Qayyim dan juga keterangan yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali memberikan penjelasan, harta riba dikasihkan kepada fakir miskin. Tapi kalau pemiliknya yang pertama saat menyerahkan harta itu dia juga jadi miskin, si A punya harta riba 100 juta. Dan dia nggak punya yang lain selain duit 100 juta ini.
andaikan si A ini mengeluarkan 100 juta untuk fakir miskin, berarti dia jadi miskin. Maka dia juga termasuk bagian dari fakir miskin yang berhak mendapatkannya. Mafhum insyaallah? Baik. Karena itu bagi orang yang mendapatkan harta riba dan dia sudah mengetahui lalu keadaannya saat dia keluarkan dia jadi miskin, dia berhak untuk mengambil sebagian. Baik. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan fatwa dari Syekhul Islam. Bolehkah orang ini menggunakan harta riba tadi sebagai modal untuk usaha? Sehingga dia tahan dulu, lalu digunakan untuk modal usaha. Kata beliau, diperbolehkan dan dijadikan sebagai utang. Dibolehkan dengan dijadikan sebagai utang. Kalau tidak ada peluang bagi dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang halal, selain dengan usaha dan modalnya dari uang ini, maka dia boleh gunakan harta itu untuk modal usaha, sudah? Tapi dijadikan sebagai utang. Maksudnya gimana Pak? Misalnya nilainya 100 juta. Kemudian dia buka usaha. Dari usaha itu berkembang jadi 150. Jadi 150. Maka harta haram yang dia gunakan untuk modal dengan nilai 100 juta tadi, dia harus keluarkan sebagai utang jika memungkinkan bagi dia atau setelah memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkannya. Dikeluarkan 100 juta. Paham ini Pak? Tayyib. Dan ini Masya Allah solusi yang sangat ringan yang beliau berikan. Memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sekarang kita beralih ke KPR. KPR, ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Rumah hasil KPR itu haram atau tidak? Apakah rumah hasil KPR itu termasuk harta yang wajib dikeluarkan ataukah tidak? Ada sebagian orang yang terlalu semangat. Saya ingin tobat Pak Ustadz. Rumah saya hasil KPR, mobil saya hasil leasing. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin tobat. Saya siap untuk mengeluarkan semuanya. Masya Allah. Bapak rumah KPR belum lunas mau disedekahkan. Leasing belum kelar mau diwakafkan. Tidak sanggup dia. Terus gimana? Penjelasannya seperti ini. Sebenarnya dalam akad KPR, dalam skema akad KPR itu melibatkan dua akad. Karena di situ ada 3 pihak yang terlibat dalam skema akad. Developer, bank, konsumen. Developer, bank, konsumen. Baik. Dalam praktek KPR, konsumen ingin beli rumah dari developer. Tapi dia nggak punya duit tunai. Akhirnya dia minta tolong sama bank. Bank, saya nggak punya uang tunai, saya pengen beli rumah ini harganya 600 juta, tapi saya cuma punya 100 juta. Nah, kemudian bank bersedia, Bapak tenang saja, saya bantu. Terima kasih, Anda memang baik hati. Ya, orang butuh utang kemudian diutangi baik hati nggak Pak? Hah? Jarang-jarang kan kayak gini ya. Tenang saja nanti Bapak saya utangi. Setelah dilakukan verifikasi, dikabulkan, akhirnya 100 juta dijadikan sebagai DP, dibayarkan ke developer. Lalu pihak bank membayarkan sisanya 500 juta. Sudah? Sampai di sini ada masalah enggak, Pak? Sampai di sini ada masalah enggak? Sampai di sini enggak ada masalah. Andai kan sampai di sini banknya tutup, Pak. Ya rugi tuh, Pak. Sehingga sampai di sini enggak ada masalah. Bank cuma ngasih utang. Yang jadi masalah setelah itu, bank meminta kepada nasabah, Bapak ini plafonnya sekian dan Bapak harus lunasi dalam waktu 5 tahun dan nanti bunganya 15% per tahun kali 5. Berarti berapa itu? 75%. Sehingga dari 500 juta dia nanti jadi sekian ratus juta, bahkan 1 M. Enggak sampai ya, sekian ratus juta. Nanti jadi sekian ratus juta. Dicicil selama 5 tahun. Sudah? Sehingga kalau kita ditanya, di situ ada 2 akad. Akad pertama jual beli. Terjadi antara siapa dengan siapa?
Hah? Terjadi antara siapa dengan siapa? Pembeli dengan developer. Ditandai dengan apa? Bayar DP. Konsumen bayar DP ke developer. Dan yang namanya DP itu berarti dia sudah ada akad. DP itu dibayarkan. DP itu dalam bahasa Arab disebut dengan urbun atau urban. Ada dua cara baca ya. Bisa dibaca urbun, bisa dibaca urban. Jika sudah ada DP berarti sudah ada akad. Berarti ketika itu sudah terjadi jual beli. Sudah? Maka rumah ini sudah jadi hak milik konsumen. Cuman masalahnya karena developer maunya tunai, dia minta bantuan bank. Nah, dilakukanlah akad yang kedua, yaitu akad utang riba. Uang diserahkan oleh bank senilai 500 juta untuk menutupi kekurangannya. Tapi dia punya kewajiban mengembalikan 800 juta. Sudah? Sehingga dari dua akad ini, akad mana yang menyebabkan konsumen punya rumah? Akad jual beli atau utang? Jual beli atau utang? Yang lebih tepat jual beli. Itulah memindahkan kepemilikan. Yang memindahkan kepemilikan rumah dari developer ke konsumen itu akad apa? Bukan akad utangnya. Akad utangnya dilakukan setelah jual beli. Akad utangnya dilakukan setelah jual beli. Sehingga untuk jual belinya memindahkan kepemilikan rumah, maka rumah ini sah jadi milik konsumen halalan thayyibah. Alhamdulillah. Cuman masalahnya dia menanggung dosa karena dia utang dari bank yang di situ ada ribanya. Mafhum insyaallah? Baik. Sehingga yang jadi masalah adalah di dosa utangnya. Kalau dosa itu sudah selesai Pak Ustadz, karena saya sudah melunasi KPR-nya. Lalu bagaimana dengan rumah yang saya tempati? Silakan ditempati. Halal bagi Anda untuk memilikinya. Sedangkan dosa riba yang sudah selesai, kewajiban kita adalah bertobat kepada Allah. Karena kalau mau di-reset, Pak tak kembalikan ya, saya tak balik ke bank, tak minta bunganya. Monggo kalau mau dilakukan. Tapi tidak mungkin berhasil. Sehingga ini tidak bisa Pak dikembalikan. Ini dosa masa silam yang Anda nggak mungkin bisa menolkan. Maka di posisi ini adalah kesalahan di masa silam. Sekarang orangnya sudah sadar. Selanjutnya adalah berbanyak bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan di masa silam diampuni. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini ada pertanyaan. Tulisannya bagus sekali ya. Karena di print Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah seller Shopee yang menerima pembayaran via Shopee Pay Later juga dihukumi sebagai pelaku riba? Karena di sini seller tetap mendapatkan pembayaran utuh cash dari pihak Shopee. Ada pilihan nggak kira-kira? Ketika Anda buka lapak, kemudian Anda bisa ngasih pilihan menerima Shopee Pay Later dan tidak menerima Shopee Pay Later. Bisa ngasih pilihan itu? Baik. Kalau ada pilihan itu, maka wajib untuk Anda matikan Pay Later-nya. Karena Pay Later bayar belakangan itu kan ditalangi oleh pihak ketiga, entah Shopee atau lembaga yang lain, saya nggak tahu ya. Katanya sih ada lembaga keuangan yang lain yang kerjasama dengan marketplace ini. Ditalangi dulu dan nanti nyicil dengan ada bunganya. Meskipun murah Pak, mungkin cuma 5% atau berapa. Tapi bunga ini tambahan ini hukumnya apa? Riba. Karena dia belanja, nggak punya duit, diutangi. Setiap akad utang yang menghasilkan manfaat hukumnya riba. Wallahu a'lam. Oleh karena itu sebagai seller, kalau Anda bisa matikan fitur menerima pembayaran Pay Later, Anda matikan. Tapi kalau tidak ada pilihan Pak, dan tidak ada fitur seperti itu, konsumen memang bisa menentukan. Kalau kita di pihak konsumen bisa milih, mau check out pakai bayar normal, atau check out pakai Pay Later, dia bisa milih. Tapi kalau seller nggak ada pilihan, dia buka lapak, kemudian nanti ada konsumen dapat notifikasi, kemudian setelah dikirim barang sampai, uang masuk.
Sehingga nggak ada pilihan, ini pay letter atau bukan pay letter, kita nggak tahu. Kalau seperti ini real yang terjadi, Anda di posisi nggak tahu apakah ini pay letter atau bukan, maka lihat dominan perilaku para pengguna marketplace di tempat kita. Dominannya itu pakai pay letter atau tidak? Kalau dominannya nggak pakai pay letter, alhamdulillah. Dan biasanya untuk barang yang nilainya murah, masih di bawah 1 juta, itu rata-rata masyarakat Indonesia nggak mau pakai pay letter. Pay letter itu kalau nilainya mahal, misalnya mobil atau motor, kendaraan, itu baru pay letter. Tapi kalau nilainya masih murah di bawah 1 juta, biasanya nggak pakai pay letter. Kurang lebih dengan acuan seperti itu, maka Anda bisa jadikan sebagai landasan. Insya Allah konsumen saya tidak pakai pay letter. Lanjutkan transaksi dan Anda berhak untuk bertahan sebagai seller. Wallahu a'lam. Ini Masya Allah. Apakah seorang dapat dosa jika melewati jembatan atau jalan yang dibangun dari dana hasil jual beli miras dan rokok? Ada di sini Ustaz. Karena saya nggak nemu di Jogja kayak gini. Kalau jalan menuju kuburan banyak Pak. Tayyib. Harta haram, baik hasil miras, hasil rokok, maupun harta haram yang lainnya, termasuk hasil riba. Penyelesaiannya adalah dengan cara diserahkan kemana? Baitul Mal. Penyelesaiannya dengan cara diserahkan ke Baitul Mal. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari tentang kasus Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah diutus oleh Nabi SAW sebagai amil, tapi dia pulang bawa hadiah. Dia pulang bawa hadiah. Dan sebagian keterangan ulama seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadiah itu diambil oleh Nabi SAW dan dimasukkan ke Baitul Mal. Oleh karena itu, apabila ada orang yang memiliki harta haram, maka dia diserahkan ke Baitul Mal. Bahasa lainnya diserahkan ke Baitul Mal itu jadi kas negara. Jadi kas negara. Nah, negara penggunaan kas ini untuk apa? Ini kan hartanya campur-campur ya. Dari yang halal, ghanimah. Dari yang haram, ya tadi ya, aneka macam yang haram-haram tadi. Campur jadi satu, lalu ini jadi kas negara. Selanjutnya penggunaannya gimana? Infrastruktur. Lah kalau kemudian penggunaannya untuk infrastruktur, lalu yang lewat dihukumi dosa, kita tidak bisa bergerak jadinya Pak. Kamu mau lewat mana? Ayo. Ya. Yang sini itu ada ribanya loh ya. Yang sini itu cukai rokok. Saya mau lewat mana? Hampir merata. Yang namanya Baitul Mal ketika turun dan salah satu fungsinya adalah untuk infrastruktur, berarti itu untuk kepentingan seluruh kaum muslimin. Jika lewat di sini dihukumi dosa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu justru ketika itu diwujudkan jadi jembatan, diwujudkan jadi jalan, ya memang itulah penggunaan harta haram. Dikembalikan dalam bentuk apa? Dijadikan sebagai infrastruktur untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan tidak dikuasai secara pribadi oleh person tertentu. Wallahu a'lam. Hukuman pelaku riba, murni dan supporting apakah sama? Ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Siapa ini? Nasabah. Wa katibahu, yang nyatet, supporting unit. Wa syahidai, yang jadi saksi. Ini ngapain ini yang jadi saksi? Support juga. Wa qala hum sawa. Dan beliau mengatakan mereka semuanya sama saja.
Sehingga di posisi sebagai supporting unit untuk sebuah transaksi riba, meskipun dia tidak menikmati riba, kena apa? Kena laknat. Karena dia melanggar firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan lakukan tolong menolong dalam maksiat. Maka ngerti maksiat jangan disupport. Harusnya malah diingetin, enggak boleh Pak ya. Ini haram. Jangan malah didukung. Dukung maksiat, melanggar larangan Allah Ta'ala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada kuis ya. Hadiahnya semuanya buku ada apa dengan riba. Pertanyaan yang pertama. Boleh buka catatan? Enggak usah ya? Baik. Angkat tangan dulu, Pak. Oh, enggak ada yang angkat tangan. Baik. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu dalil haramnya riba. Gimana? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allahumma barik. Barakallahu fiik. Pokoknya pertanyaan yang pertama biasanya gampang ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud hartanya dibinasakan ketika di dunia? Siapa duluan tadi ya? Fadhal, Pak. 1. Hartanya dihancurkan. Yang kedua, dibuat tidak bisa menikmati hartanya. Yang ketiga, barakallahu fiikum, masya Allah. Dapat hadiah. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oh iya, siap. Sebutkan perkataan yang disampaikan oleh Imam Salim saat ditawari raja. Masya Allah. Siapa tadi yang duluan? Oh, baik, belakang ya. Tadi angkat tangan duluan. Silakan berdiri, Pak. Biar suaranya sampai di sini. Nggak masuk? Nggak masuk. Coba disempurnakan. Masya Allah. Diterima insya Allah. Gimana saksi? Sah? Belum? Oh, mohon maaf Pak ya, Anda belum beruntung Pak. Nanti bisa dicoba lagi turun. Silakan berdiri Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada zat. Kepada seseorang yang tidak. Nah, itu yang lebih tepat ya. Gimana? Sah? Sah, Masya Allah. Barakallahu fiikum, Masya Allah. Baik. Arabnya gimana Mas? Hadiahnya sudah sampai sana ya. Ini untuk ibu-ibu ya. Ini untuk ibu-ibu. Baik. Tadi Imam Salim, bapaknya namanya siapa? Untuk ibu-ibu ya. Imam Salim, bapaknya namanya siapa? Bapaknya, kakeknya, buyutnya namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti bibinya namanya siapa? Bibinya Salim namanya siapa? Istri Nabi SAW. Baik.
Ya, yang jawab tadi. Gimana jamaah? Sah? Sah, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Akhir soal, pertanyaan yang terakhir ya. Untuk ibu-ibu juga? Baik, untuk ibu-ibu juga ya. Pertanyaan yang terakhir, ini studi kasus. Ya. Studi kasus. Jika seorang suami pinjam ke istrinya 50.000, lalu dia minta agar dikembalikan 100.000, riba ataukah bukan? Dan bagaimana solusinya? Baik, silakan. Kayaknya riba. Eh, ya, 50.000, ya. lalu Masya Allah, barakallahu fikum. Betul sekali ya. Hah? Oh, berarti pengalaman. Taib. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf ini masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita baca. Besok subuh di mana, Ustaz? Dekat sini. Oh, lumayan jauh. Berarti beda jamaah ya. Atau gini aja, jam 9 di mana jam 9? Jauh. Insya Allah ini nanti saya bawa ke forum berikutnya. Barangkali kalau jamaah yang bukan subuh ya, kalau subuh barangkali sulit, yang jam 9. Nanti mungkin jam 9 insya Allah kita akan baca ini. Tapi demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dan memberikan keberkahan dari setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.